Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal TKA Fisika. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada gambar seorang siswa. Di depannya ada sebuah cermin cembung ya. Dan terbentuk bayangan maya. Di sini jarak siswa dengan cermin cembung 48 cm. Dan jarak fokus cermin cembungnya 16 cm. Seorang siswa yang tingginya 160 cm berdiri di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin cembung sejauh 16 cm. Dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser adalah, jadi di sini kita perlu ketahui dulu apa yang diketahui di sini, yaitu jarak benda dari cermin, yaitu S. Dalam hal ini jarak siswa dari cermin cembung 48 cm. Kemudian jarak fokus cermin cembungnya yaitu F di sini. Nah, karena cermin cembung dia itu karena selalu menghasilkan bayangan maya, maka ditulisnya minus ya. Karena dalam perhitungan perjanjian itu harus minus supaya sesuai dengan sifat bayangan yang dibentuk gitu ya. Jadi ini minus 16. Walaupun di soal tidak dituliskan minus. Karena memang namanya jarak itu tentunya tidak ada minus, tapi karena dalam perhitungan kita harus tuliskan dalam bentuk minus gitu ya. Nah, di sini tinggi benda, dalam ini tinggi siswa ya. Ya, tinggi siswa. Yaitu H. Yaitu 160 cm. Oke. Nah, nanti akan ada yaitu simbol-simbol lain, yaitu jarak bayangan dari cermin, yaitu S aksen. Kemudian nanti ada perbesaran bayangan, yaitu M, di mana M itu adalah X aksen per S gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung dulu adalah tinggi bayangannya ya. Bukan tinggi bayangan, apa namanya, jarak bayangan dari cermin. Jadi persamaan cerminnya adalah 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Berarti 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Oke. Di sini kalau secara matematika ini kita bisa disederhanakan kan, perkaliannya yaitu S kali F, di sini S min F. Kalau kita balik berarti S aksen sama dengan S kali F per S min F. Nah, ini perlu kita tulis seperti ini supaya apa? Kalau dalam bentuk seperti ini, itu kita perlu menyamakan penyebutnya ya. Kalau rumus yang ini, itu tidak perlu menyamakan penyebutnya. Jadi kita tuliskan yaitu S aksen sama dengan S-nya 48 dikali
Jarak fokusnya jangan lupa minus 16, karena dalam perhitungan itu harus minus, dibagi dengan S-nya 48 dikurangi min 16. Ini perkalian ya. Oke. Sama dengan, sini kita tuliskan minus, karena plus kali min kan min ya. Jadi 48 dikalikan dengan 16 per, di sini 48 jadi tambah 16. Jadinya minus 48 dikali 16 per 64. Ini bisa kita bagi, 4 kita bagi 16. Ini 1, ini 4. Jadi S aksennya adalah min 48 dibagi 4 adalah minus 12. Jadi artinya jarak bayangan dari cermin tuh 12 cm di belakang gitu ya. Ini artinya 12 cm di belakang cermin gitu ya. Dan tentunya maya. Oke. Nah, sekarang di sini kondisi kedua. Ini kan kondisi pertama. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm. Jadi melangkah mundur sejauh 16 cm. Berarti dari S yang mula-mula 48 ditambah lagi 16 gitu ya. Jadi sekarang kondisi kedua, berarti S-nya jadinya 48 ditambah 16, yaitu 64 gitu ya. Oke. Jarak fokusnya masih sama, yaitu minus 16, di sini sentimeter. Kita hitung lagi untuk jarak bayangannya dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu S kali F per S kurang F. Nah, ini ya. Oke. Ini sehingga bisa kita tuliskan S aksen sama dengan sekarang 64 dikalikan minus 16 per 64 dikurang min 16 gitu. Berarti S aksen sama dengan 64 dikali, di sini minus di depannya ya, plus kali min kan min, jadi minnya kita taruh depan. Di sini 64 ditambah 16. Jadi S aksen sama dengan minus 64 dikali 16 per 80. Ini kita bisa bagi. 80 bagi 16 itu 5. Ini 1 ya maksudnya. Oke. Jadi S aksennya adalah min 64 per 5. Nah, ditanya di soal, coba kita lihat lagi pertanyaannya. Di sini adalah perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Oke. Jadi kalau perbesaran sebelum bergeser itu anggap aja sebagai M1 ya, kadang kondisi 1 gitu, yaitu kan S aksen per S gitu. Nah, S aksen yang tadi sudah kita dapatkan adalah min 12 ya, min 12 per S-nya di sini adalah mula-mula 48. Oke. Kemudian untuk perbesaran setelah bergeser, berarti M yang kedua, kondisi kedua. Sama, yaitu S aksen per S juga. Di sini S aksennya adalah minus 64 per 5 per S-nya adalah 64. Gitu. Nah, yang ditanya itu adalah perbandingan sebelum bergeser, gitu yang ditanya nih, dibandingkan dengan M
perbesaran yang kedua setelah bergeser. Jadi sama dengan, kita tulis saja, min 12/48 banding dengan, nah ini sebenarnya bisa dicatat dulu. Ini kan sebenarnya per 1 ya. Jadi 64 sama 64 bisa kita coret. Jadi di sini adalah bisa kita tulis sebagai minus 1/5. Gitu ya. Jadi di sini kita tulis saja minus 1/5. Oke. Nah, berarti bisa kita tuliskan minnya itu bisa kita coret. Min sama min bisa kita coret ya. Sehingga jadinya ini juga kita bisa bagi, sama-sama bagi 12, ini 1, ini 4. Sehingga perbandingannya 1/4 dibanding 1/5. Nah ini kalau kita kalikan dengan KPK 4 dan 5 adalah 20. Berarti kalau 1/4 kali 20 itu 5, 1/5 kali 20 itu 4. Jadi perbandingannya adalah 5/4. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita bahas soal yang kedua. Siswa SMA mengukur diameter sebuah bola bekel secara berulang, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Semua pengukuran dilakukan dengan jangka sorong. Berikut hasil pengukuran yang telah dilakukan. Ini ada pengukuran ke-1, 2, ke-3, dan ke-4. Kemudian tampilan jangka sorongnya dan hasil pengukurannya. Nanti pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan pengukuran diameter bola bekel tersebut adalah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus tahu cara bagaimana mengukur ya suatu, di sini adalah diameter sebuah bola bekel dengan jangka sorong. Jadi yang pertama diperhatikan itu adalah ya 0 di bagian skala Nonius. Namanya nih yang bagian bawah tuh skala Nonius. Kalau yang di atas itu namanya skala utama, gitu ya. Oke. Nah, angka 0 di skala Nonius itu terletak setelah angka 1 di sini. Terlihat di gambar ya. Setelah angka 1. Gitu. Tapi belum sampai ke angka di sini, berarti 1,1, berikutnya 1,2 gitu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan berarti 1,0 dulu. Lalu lihat skala yang berimpit antara skala utama dan skala Nonius. Kalau kita lihat di sini ya. Ini yang berimpit. Kelihatan? Oke. Nah, berimpitnya itu di angka 6 di bawahnya gitu. Skala Noniusnya kita lihat 6 di sini. Jadi 1,06. Berarti ini benar. Gitu ya. Begitu juga dengan yang pengukuran kedua. Di sini juga angka Nonius 0-nya itu terletak setelah angka 1. Tapi belum sampai 1,1. Berarti 1,0 gitu ya. 1,0 berapa gitu. Nah, di sini kita lihat yang berimpit itu di sini. Angka 8 ini garis di skala utama sama garis skala Nonius itu garis lurus. Di sini angka 8. Berarti harusnya 1,08. Jadi ini salah. Ya, 1,08 cm harusnya. Oke, jadi pernyataan 2 salah. Sekarang pernyataan 3. Pengukuran ketiga di sini kita lihat juga skalanya. Angka 0-nya di skala Nonius gitu. Itu terletak di sini dari 1 setelah angka 1,4 di sini. Nah,
2, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 di sini. Tapi belum sampai 1,5 gitu. Berarti kita tulisnya adalah 1,4 gitu. Nah, tinggal lihat angka yang berimpitnya. Ya. Yang berimpitnya yaitu di angka sini, 4. Jadi 1,44 gitu ya. Sebenarnya kalau untuk jangka sorong cukup mudah seperti itu. Tinggal tambahkan aja angka yang berimpit. Kemudian kita lihat lagi di sini angka 0 ya. Pada skala Nonius, angka 0 di skala Nonius itu terletak di sini 1,1 karena di sebelahnya itu 1 gitu ya. Berarti nulisnya 1,1 gitu. Terus yang berimpit di sini nih. Itu angka 7 kan? Nah, harusnya 1,17 cm. Jadi tadi ini pengukuran ketiga benar. Ya. 3 ini benar. 1 juga tadi benar. Dan untuk pengukuran keempat itu salah. Oke, sekarang kita buat pernyataannya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pengukuran diameter bola bekel tersebut adalah yang A. Data yang dihasilkan dapat dipercaya karena pengukuran dilakukan lebih dari 1 kali. Oke, ini benar. Kita kunci aja dulu. Terdapat hasil pembacaan yang tidak sesuai dengan tampilan jangka sorong, sehingga data tidak dapat dipercaya. Ini sebenarnya yang dikatakan tidak sesuai dengan tampilan jangka sorong itu kurang tepat karena udah sesuai. Ya. Oke, pernyataan yang B tidak tepat. Yang C, hasil pengukuran berbeda-beda, ya, hasil pengukuran berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan kewajaran karena bola bekel elastis. Sebenarnya di sini kewajaran itu bukan karena elastis, ya, walaupun cukup elastis, tetapi bisa dikatakan tergantung dari pembacaan dilihat karena tadi harusnya angka 7 nulisnya 6 gitu ya. Jadi kurang tepat di sini. Jadi bukan karena berbeda-beda iya, tapi bisa karena elastis, tapi juga bukan karena karena keelastisan. Karena cara membacanya juga seperti pada pengukuran keempat nih. Itu harusnya 1,17. Ini juga harusnya 1,08. Jadi bukan karena elastisitasnya. Gitu ya. Kurang berbeda-beda di sini. Pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda. Ya, pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda sehingga dapat dipastikan hasil pengukurannya juga berbeda. Ini dikatakan berulang. Jadi bukan orang yang berbeda. Kesimpulan akhir diameter bola bekel dapat dihitung dengan merata-rata seluruh pengukuran. Iya, benar. Nah, di sini sebenarnya bisa lebih jawaban benar bisa lebih dari 1 ya. Kalimatnya di sini hasil pengukuran. Jadi ini kan soal TKA ya. Jadi bisa kita tuliskan aja sini. Nah, ini bisa benar ya. Saya ulangi lagi. Saya ralat lagi untuk yang hasil yang C. Hasil pengukuran beda-beda seperti ditunjukkan pada gambar merupakan kewajaran karena bola bekel elastis. Iya, ini bisa benar ya. Tapi pembacaannya yang salah gitu. Berbeda benar. Jadi yang benar itu adalah pernyataan 1, pernyataan 3, dan pernyataan yang kelima. Demikian pembahasan soal TKA Fisika. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.